di tengah penghukuman, anugerah Allah tetap dinyatakan. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, agar kita boleh memiliki pedoman pada saat kita beraktivitas. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kau memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kami pun akan menikmati berkat dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh kami fahami, sehingga menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sampai di sana pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita di sini kita menemukan bagaimana peristiwa di Taman Eden yang terjadi kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi menunjukkan bahwa manusia pada saat itu sudah kenal firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Contoh yang kita temukan bahwa perintah soal makanan, boleh makan buah yang ada di dalam taman ini. Tetapi ada buah yang dilarang. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab pada saat kamu makan, kamu pasti mati. Jadi di dalam kitab Kejadian yang terjadi sekitar, atau peristiwa yang terjadi di Taman Eden sekitar tahun 4000-an sebelum Masehi, sudah menunjukkan bagaimana firman Tuhan sudah disampaikan kepada manusia. Dan di dalam pembacaan kita di sini kita akan temukan ada tema yang sangat menonjol dalam teks yang kita baca ini, berbicara tentang di tengah penghukuman anugerah Allah tetap dinyatakan.
Jadi di tengah penghukuman, anugerah Allah tetap dinyatakan. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, walaupun manusia sudah melanggar aturan, melanggar perintah yang Dia sampaikan. Dan ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat manusia pada zaman sekarang ini, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan pada zaman sekarang ini, berbicara tentang teks yang memberikan penekanan agar kita, agar jemaat tahu bahwa Allah itu adil. Ia menghukum orang yang bersalah. Tetapi Allah juga adalah kasih. Ia menyatakan anugerahnya di tengah penghukuman. Jadi agar kita sebagai jemaat boleh memahami, mengetahui dengan pasti bahwa Allah itu adil. Ia menghukum orang yang bersalah, tetapi Allah juga adalah kasih. Dia menyatakan anugerahnya di tengah penghukuman. Jadi pada saat anugerah Allah dinyatakan, manusia berada dalam proses penghukuman yang Tuhan nyatakan karena ketidaktaatan pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dalam teks ini kita akan melihat dalam beberapa struktur. Ayat 14-15 berbicara tentang hukuman kepada ular. Ular adalah binatang yang cerdik, yang kemudian dipakai oleh iblis untuk menjadi sarana di dalam menggoda manusia. Dan pada akhirnya, karena hal tersebut, ular tersebut mendapatkan hukuman, yaitu terkutuk dari segala binatang. Dengan perutmu lah engkau berjalan seumur hidup. Debu tanah itu yang menjadi makanan. Dan terjadi permusuhan antara manusia. Jadi ada permusuhan yang terjadi antara manusia dengan binatang, termasuk dengan ular. Sehingga kita menemukan pada saat sekarang ini bahwa ada begitu banyak manusia yang takut dengan mendekati ular dan sebagainya. Dan sebagainya, ular juga menjadi takut terhadap manusia. Manusia diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk bisa memiliki hikmat bagaimana cara mengatasi jika berhadapan dengan ular. Kita bisa menemukan begitu banyak orang yang berupaya menangkap ular, memegang ular, menaklukkan dan lain sebagainya. Jadi bagian ini memberikan pengajaran bahwa suatu nubuatan yang disebutkan bahwa akan ada permusuhan antara manusia dengan ular tersebut. Dan itu menunjuk kepada peristiwa yang akan terjadi di salib. Jadi ayat 15 menekankan akan ada permusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, tetapi engkau juga akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan dari perempuan, Hawa, berbicara tentang Kristus disalib akan meremukkan kepala daripada iblis. Tetapi iblis juga akan meremukkan tumitnya. Kristus harus melewati proses penyalipan untuk proses tersebut yang membawa kemenangan kepada manusia harus lewat penderitaan yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus bergumul dengan sangat luar biasa menjelang dia disalibkan. Jadi ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Kemudian ayat 16 menyatakan hukuman kepada perempuan. Susah payahmu waktu mengandung sangat banyak. Kesakitan waktu melahirkan sangat luar biasa. Jadi ini dapat disaksikan oleh ibu-ibu yang pernah melahirkan. Pasti mereka bisa menceritakan bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya melewati proses persalinan tersebut. Dan ini memang sudah dinyatakan jauh sebelumnya sebagai bagian karena manusia tidak taat, karena Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia mengambil buah tersebut, buah yang dilarang, kemudian memakan
dan pada saat itu manusia jatuh di dalam dosa. Jadi bagian ini mengajarkan bahwa manusia atau perempuan akan kesakitan sangat banyak pada saat dia melahirkan. Tetapi juga dikatakan dia akan berakhir terhadap suaminya dan berada di bawah kuasa suaminya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana penghukuman yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Bagaimana Allah menegakkan keadilan pada saat dia menyatakan tentang hukuman. Baik kepada ular terkutuk, tetapi kepada Hawa dia juga harus melewati proses persalinan dengan sakit yang luar biasa. Demikian juga dengan manusia atau dengan Adam, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 yang kita sudah baca tadi, berbicara tentang bagaimana Adam juga mendapatkan hukuman. Karena engkau mendengarkan istrimu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal lagi. Bahkan akan ada duri, semak duri akan muncul yang bisa menjadi sesuatu yang menyulitkan manusia. Terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri akan dihasilkan. Susah payahmu untuk mencari rezeki. Jadi bekerja, berpeluh, mencari makan untuk kebutuhan sehari-hari harus dilewati setiap saat. Kepala keluarga, suami atau manusia yang laki-laki memiliki tanggung jawab utama untuk hal tersebut, mencari kebutuhan dalam keluarga. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, disebutkan bahwa itu akan terjadi sampai engkau kembali kepada debu. Karena engkau dari debu diambil dan engkau akan kembali kepada debu melalui proses selama hidup berada dalam keadaan harus mencari rezeki setiap saat dengan susah payah. Kemudian kita temukan bahwa ayat 20 dan ayat 21 di sana dikatakan bahwa dalam kesulitan, dalam penderitaan, Hawa tetap mendapatkan anugerah Tuhan. Ada anugerah Allah yang dikatakan, engkau akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi kematian secara jasmani belum terjadi pada saat itu. Tetapi kematian secara rohani sudah terjadi putus hubungan, terjadi upaya untuk terjadi sesuatu yang menjadikan manusia ini tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Allah sebagaimana biasanya. Putus hubungan secara rohani, mereka jatuh di dalam dosa, mereka menjadi sangat malu, ada ketakutan yang luar biasa dan sebagainya, dan pada akhirnya memang manusia akan mati secara jasmani. Dari debu engkau diambil dan sampai kembali kepada debu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi di dalam pengajaran yang kita temukan saat ini, bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan, Hawa menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan juga Allah memberikan pakaian, mengganti pakaian dari daun-daunan yang mereka gunakan dengan kulit binatang. Jadi bagaimana wujud kasih Allah dinyatakan melalui anugerahnya kepada manusia yang pada saat itu memang sementara dalam penghukuman. Jadi walaupun ada hukuman, tetapi tetap ada anugerah Allah. Allah mengganti kulit binatang, mengganti kulit dengan kulit binatang dari pakaian atau cawat yang dibuat oleh manusia dari daun-daunan. Kemudian kita menemukan bagaimana pengorbanan seperti ini justru menunjuk kepada sesuatu yang akan terjadi nanti berhubungan dengan bagaimana melalui proses pengorbanan akan ada perubahan yang dapat dirasakan oleh manusia. Binatang dapat dijadikan sebagai
pengganti. Domba jantan menggantikan Ishak pada saat mau dipersembahkan. Korban sulung. Di dalam kitab Wahyu kita temukan bagaimana persembahan dengan mempersembahkan korban. Korban selalu ditemukan di dalam kitab yang kita baca, mulai dari Kejadian bahkan sampai pada saat sekarang ini, sampai kitab Wahyu, menunjukkan bahwa proses pengorbanan itu diperlukan. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 29 menunjuk tentang akan ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia melewati proses, harus mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib. Dikorbankan supaya manusia yang berdosa, manusia yang terancam untuk terhukum, tetapi ada anugerah Allah karena ada anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang mau menerima Yesus menjadi Tuhannya, menjadi juru selamatnya, dia mendapat bagian di dalam karya penebusan, pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memiliki kehidupan yang kekal sebagaimana janji Allah. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah penghukuman yang terjadi. Tengah penghukuman tetap kasih Allah dinyatakan. Oleh karena itu, marilah kita syukuri anugerah Allah. Kita bersyukur bahwa kita yang tadinya berdosa, tetapi Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita semakin giat untuk belajar Alkitab yang adalah firman Allah, supaya daripadanya kita tahu apa seharusnya yang kita buat supaya memuliakan Tuhan. Mari kita menaati firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari, kita taati agar supaya kita tidak berada di bawah penghukuman lagi. Dan mari kita bertekad untuk terus hidup menjauhi dosa, karena Allah membenci dosa. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita terberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kami percaya kami akan menikmati berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini.